Karena ini kan peraturan baru ya, jadi belum tahu persis apa keuntungan kreator untuk monetisasi jalur pintas ini ya friends. Jadi jam 8 malam aku daftar YouTube, ngelamar ke YouTube. Nah jam 2 siang aku sudah alhamdulillah keterima. Assalamualaikum, halo friends. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah pastinya kabar baik ya. Welcome to my channel. Alhamdulillah hari ini aku bisa sharing lagi. Dan hari ini aku mau sedikit cerita tentang perjalananku selama nge-YouTube dan sampai diterimanya monetisasi di jalur pintas atau di 500 sub dan 3000 jam tayang. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk yang sudah ngeklik video ini dan nonton sampai selesai ya, supaya nggak gagal paham. Dan aku ucapkan selamat, salam kenal untuk yang baru menemukan channel ini ya. Perkenalkan, nama aku Erna, domisiliku di Balikpapan. Oke, langsung cerita ya. Pertama kali aku nge-YouTube itu sebenarnya coba-coba aja ya. Jadi upload video pertama itu tanggal 30 Juli 2022. Terus syuting pertama itu aku di pasar dengan pengetahuan sangat minim karena kan memang tuh aku nggak pernah buat konten apapun ya sebelumnya. Jadi aku cuma modal HP, keliling pasar sambil belanja. Untuk hasil videonya itu nggak jelek-jelek amat, lumayan lah bagi pemula ya. Tapi untuk narasinya kurang menarik banget karena memang aku baru pertama kalinya itu voice over ya, jadi belum ada pengalaman sama sekali, jadi agak kaku gitu. Jadi untuk awal-awal buat video atau aku awal-awal upload itu aku nggak ngerti sama sekali itu yang namanya pedoman komunitas atau itu yang namanya partner YouTube, itu aku nggak tahu sama sekali. Jadi dulu aku kira upload YouTube itu ya upload gitu aja tanpa ada peraturan, tanpa ada kategori konten ya dan lain sebagainya. Pokoknya nol besar lah untuk pengetahuan YouTube itu. Singkat cerita, muncullah di berandaku tutorial nge-YouTube ya. Jadi aku pelajari itu satu persatu gimana caranya nge-YouTube, apa aja yang nggak boleh dilakukan di YouTube. Jadi aku pelajari step-stepnya dan alhamdulillah kemudian aku ngerti dan paham bagaimana caranya itu nge-YouTube. Dan selanjutnya mulai aku rutin buat video seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali tentang konten keseharian ya atau daily vlog. Dan sekarang aku ini nge-YouTube sudah jalan 14 bulan dengan penuh ketelatenan dan berusaha konsisten meskipun kadang-kadang malas untuk upload video. Ya pasti kawan-kawan semua atau kalian-kalian semua pasti merasakan ya. Kadang kita itu kan moodnya up and down ya. Apalagi kalau pas view di video itu nggak begitu banyak. Ya itulah suka dukanya ya friends kalau kita buat video terus itu view-nya nggak seberapa yang lihat. Dan seperti yang kita sudah tahu semua ya, betapa sulitnya, penuh perjuangan banget untuk ngumpulin subscribe dan jam tayang yang begitu sulit banget ngedapatinnya ya. Dan kadang-kadang juga itu rontok, rontok kembali gitu ya friends. Memang YouTube ini bilangnya butuh kesabaran dan butuh ketelatenan. Siapa yang sabar, dia yang menang. Siapa yang telaten, dia yang juara. Seperti itu ya. Oke, langsung aja ya ke point of story-nya. Jadi tanggal 27 Oktober 2023 ini ya, pas aku buka YouTube studioku, ternyata muncullah seperti ini. Aku bingung dong, ini apa? Karena kan JT ku tuh belum capai target ya. Ada rasa seneng, ada rasa bingung karena ya itu tadi JT ku tuh belum capai target, tapi kalau subku itu sudah over target ya friends. Dan akhirnya aku cari-cari informasi tentang persyaratan baru nge-YouTube ya untuk monetisasi jalur 500 sub dan 3000 jam tayang.
Karena ini kan peraturan baru ya, jadi belum tahu persis apa keuntungan kreator untuk monetisasi jalur pintas ini ya friends. Makanya aku cari-cari informasi, takutnya salah jalan. Karena kan kita butuh tahu ya, karena kan kita kreatornya. Ternyata monetisasi jalur pintas ini sangat menguntungkan kreator. Kenapa aku bilang begitu? Karena kita itu lebih cepat monetisasinya ya friends. Karena kan persyaratannya cuman 500 sub dan 3000 jam tayang. Dan keuntungan lain yang didapat kreator lewat jalan pintas ini ya adalah super thanks, super sticker, dan fitur gabung. Untuk iklan memang belum ada ya friends pendapatan dari situ, karena kan kita memang belum capai 1000 sub dan 4000 jam tayang ya. Tapi nanti kalau sudah tercapai 1000 sub dan 4000 jam tayang, otomatis iklan itu akan masuk di video kita. Maka dari itu aku beranikan diri atau memutuskan untuk monetisasi jalur pintas ini ya friends, karena nanti kalau sudah 4000 jam tayangnya terpenuhi semua, kita nggak perlu daftar lagi friends, jadi lebih mudah lah. Oke, jadi setelah aku pelajari semua, aku cari info-info yang akurat, dan akhirnya dari tanggal 27 Oktober aku mulai daftar tanggal 30 Oktober malam Selasa, tepatnya jam 8 malam. Kuisi semua langkah-langkah persyaratannya friends, ada 3 langkah. Untuk pengisiannya sangat mudah. Kalau lebih mudahnya lagi, kita tinggal buka tutorial ya, dan kita ikuti step-stepnya. Jujur saat mengajukan pendaftaran ada rasa deg-degan, takutnya nggak keterima. Karena ya maklum lah, itu wajar aja ya, pasti ada di dalam diri kita rasa ketakutan. Bukan takut sih, lebih deg-degan aja kalau nggak keterima. Jujur aja, sebagian dari videoku itu ada musik dari YouTube Studio dan ada juga yang enggak. Ya memang salahku juga ya, enggak ngambil musik pure dari music library ya. Tapi alhamdulillah semua musikku bebas dari copyright. Jadi ya ada kemungkinan lah bisa keterima ya. Tapi ya kan semua itu kan yang menilai YouTube ya, kita hanya melamar dan kita hanya menunggu keputusan dari YouTube. Kalau untuk konten aku nggak seberapa deg-degan karena alhamdulillah konten-kontenku konten original ya friends, konten yang aku buat sendiri, aku syuting sendiri, aku edit sendiri, yang membutuhkan waktu lumayan lama ya kalau pas proses pengeditan itu, tapi ya namanya masih belajar, berproses ya, nanti lama-lama juga pinter sendiri. Jadi di sini yang menjadi catatan, kalau kita mau melakukan pendaftaran, pastikan video-video kita itu bebas dari copyright ya friends. Dengan cara kita ke Google Chrome ya, Google Chrome buka YouTube Studionya. Nah kita bisa lihat video mana yang ada hak cipta dan tidak ada hak ciptanya. Jadi supaya nanti proses pendaftaran itu nggak terganggu atau tersendat-sendat ya friends. Karena kan sayang ya, sudah kita capek-capek buat video dan akhirnya kita ditolak monetisasi. Oke, ceritanya dilanjut. Tadi aku daftarkan tanggal 30 malam Selasa ya, jam 8 malam. Dan alhamdulillah tanggal 31 Oktober hari Selasa sekitar jam 2-an pas aku buka YouTube Studioku, ternyata YouTube Studioku sudah berubah seperti ini tampilannya. Yang aku rasakan saat itu ya senang banget ya friends, alhamdulillah banget, karena sudah kurang lebih 14 bulan aku buat konten dan kemudian diterima, itu alhamdulillah banget. Dan diterimanya itu belum sampai 24 jam ya friends. Jadi jam 8 malam aku daftar YouTube, ngelamar ke YouTube. Nah jam 2 siang aku sudah alhamdulillah keterima. Meskipun proses monetku lewat jalur pintas, karena kan kalau sub aku sudah over target ya, tinggal jam tayangnya sisa sedikit lagi, aku tetap bersyukur alhamdulillah, karena kalau sudah monet itu sudah aman ya friends. Langkah kita ke depan itu lebih lebih ada tujuan aja gitu loh, karena kita sudah keterima monetisasi. Jadi PR-ku harus rajin upload untuk mengejar kekurangan JT ku ya friends. Nanti kalau sudah 4000 jam tayangku terpenuhi,
nggak perlu daftar-daftar lagi. Ya itu enaknya friends, kalau kita daftar di awal atau monet di awal, ntar kalau sudah 4.000 jam tayang kita nggak usah daftar lagi, dan otomatis iklan itu bisa masuk di video kita. Jadi monet lewat jalur pintas ini tetap dapat iklan ya friends, cuman nanti kalau sudah terpenuhi 1000 sub dan 4.000 jam tayang. Dan sekarang ini aku lagi proses ngejar $10, semoga cepat tercapai. Minta doanya ya friends, supaya lancar dan cepat dapat pin AdSense. Untuk YouTube pemula yang masih ngejar atau berjuang sub dan jam tayang, tetap rajin upload, tetap konsisten. Karena syarat monet lebih mudah ya friends, jadi tetap konsisten, tetap upload, jangan males, meskipun terkadang memang kita males ya friends, kan kita tuh kadang-kadang ya capek, pas terkadang repot, itulah yang bikin kita males buat konten. Karena kalau sudah monet itu gimana ya, tenang aja ya pikiran ini, karena konten yang kita buat itu ada tujuannya gitu loh. Karena kan kita sudah monet, kalau monet itu sudah aman gitu loh friends. Jadi apa yang kita buat atau video yang kita upload itu ada harapan lah dan ada tujuannya. Karena kalau untuk sukses di YouTube, alhamdulillah aku masih jauh ya friends, belum dalam tahapan itu. Di sini aku cuman berbagi cerita dan berbagi pengalaman. Tapi pastinya tetap berdoa supaya kedepannya bisa sukses di YouTube. Dan begitupun juga kalian ya friends, sebagai pemula aku doakan supaya segera cepat monet dan semoga cepat sukses bersama. Dan yang gak pernah aku lupa, aku ucapkan untuk segala supportnya, support dalam bentuk apapun, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk yang sering komen, untuk yang nggak pernah komen, hanya ngeliat videoku aja, aku ucapkan banyak-banyak banget terima kasih. Karena tanpa penonton, aku nggak ada apa-apanya ya friends, nol besar banget. Meskipun ini masih langkah awal, insya Allah aku akan selalu perbaiki ya untuk konten-kontenku, untuk menjadi lebih baik. Oke, sampai di sini dulu sepenggal ceritaku ya friends. Semoga bermanfaat dan terima kasih segala dukungannya, segala supportnya. Dan terima kasih juga untuk yang sudah mengeklik video ini dan nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Kan kalau nge-YouTube gitu loh. Jadi aku pelajari. Oke, seperti tadi, selama 14 bulan kurang lebih aku buat konten dan alhamdulillah diterima monetas monet lewat jadi lewat tapi nanti kalau sudah tercapai 4.000 sub dan